Akhirnya kita sampai ke dalam chapter mengenai teks. Ya, di sini Anda membuka section ataupun section 1 ya, halaman 44 dari page saya. Itu adalah C ya, master C yang ada bentuk seperti ini. Dan Anda lihat bahwa di dalam situ ada apa? Text frame ya. Text frame seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengedit text frame, karena text frame ini kebetulan ada di mana ya, lihat kita tidak bisa memilihnya. Karena text frame ini berada di dalam master C ya, di C master page. Nah, untuk itu kita harus override. Override-nya bagaimana? Kita tekan Ctrl Shift pada keyboard. Ctrl Shift kita tekan, kita klik saja pada teksnya. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa memasukkan teks ke dalam sini. Ya, itu dia. Ya, jadi kita override dulu dengan Ctrl Shift. Nah, pada bagian ini lihat ya, ini adalah kontrol untuk teks dan Anda juga bisa klik pada bagian bawah untuk mengatur paragrafnya di sini. Ya, paragrafnya bisa Anda atur di sebelah sini. Nah, ini yang saya pilih paragraf yang ini dan saya akan masuk ke dalam menu type. Di sini saya akan memasukkan teks sembarang dulu ya. Di sini saya pilih fill with placeholder text. Saya klik. Nah, ini ada teks yang istilahnya bukan ngasal tapi fake ya, semacam teks palsu, teks sementara yang bisa kita masukkan ke dalam situ. Kalau saya perbesar bentuknya seperti ini ya, biar lebih jelas melihatnya. Ya, mungkin saya akan hapus sedikit ya. Jadi saya akan mengambil kurang lebih setengahnya saja sampai sinilah. Misalkan saya backspace. Ya, itu dia. Nah, di sini saya akan memberikan suatu option buat teks ya. Ini adalah frame teks kita kan ya. Kalau kita lihat di dalam objek ada text frame option, kita pilih. Nah, itu dia. Ini ada dua pilihan, yaitu general dan baseline. Nah, karena kebetulan text frame ini yang terpilih, maka langsung masuk ya propertinya. Dia ada kolom 2 biji ya. 2 buah kolom nih. Lalu gutternya sebanyak 2pi. Ini dia gutter yang di tengah sini. Width ini adalah besarnya dari teks kolom ini secara total ya. Lalu ada pilihan fix column width. Nah, kalau Anda masih mau membetulkan posisinya, mengatur width-nya, jangan aktifkan fix-nya. Kenapa? Karena nanti dia akan terkunci. Oke. Nah, ini ada pilihan insert spasi. Nah, ini insert spasi yang ada di sini ya, di dalam kolomnya. Misalkan untuk bagian top saya masukkan 1. Ini juga 1. 1 dan ini juga 1. Nah, udah. Kita jangan lupa ya untuk apa? Preview diaktifkan. Lihat pada bagian sini. Itu dia. Ya. Dia berubah ya. Ada semacam gap sebanyak 1pi pada setiap bagiannya di antara batas dari kolom. Nah, ini dia perbedaannya ya. Itu bisa Anda lakukan di situ. Ini saya kembalikan lagi ke 0. Kembalikan lagi ke 0. 0 dan ini juga kembalikan lagi ke 0. Nah, ada pilihan lagi vertical justification. Ya, ini kebetulan align-nya di bagian atas dari kolom kita. Kita bisa rubah dia ke center, jadi dia ada di tengah. Kita bisa rubah lagi dia di bawah dan kita bisa milih justify. Dengan justify dari atas sampai bawah terisi ya oleh teks ini. Ya, jadi itulah ya, bisa top dan seterusnya. Lalu ada pilihan lagi ignore text warp. Nah, kalau kita warping untuk misalkan ada image di dalam sini, Anda jangan aktifkan ignore text warp. Supaya apa? Supaya nanti teksnya tidak meniban dari image tersebut. Ya. Nah, ini untuk general. Ada lagi pilihan untuk baseline option. Ya, sebelum mulai saya akan membetulkan dulu ya teks yang ada. Ini saya cancel aja dulu atau oke aja, nggak apa-apa. Ya, saya hapus. Lalu saya akan memasukkan ukuran yang cukup besar sekitar 60 ya. Mungkin terlalu besar. Taruhlah 48. Nah, oke. Saya tulis di sini August Web. Nah, kalau sudah ya, kita akan masuk lagi ke dalam menu objek dan memilih text frame option. Sekarang saya akan masuk ke dalam baseline option. Offsetnya adalah ascend ya. Anda lihat offset ascend ini apa? Lihat pada bagian huruf yang besar, yang huruf yang tinggi-tinggi ini, dia ada jeda ya dengan batas dari frame.
Kalau saya rubah dari ascend ke cap height juga sama. Saya pindahkan ke leading, ya, dia agak turun ke bawah. X height menyentuh, ya, dan yang akhir adalah fix. Nah, fix ini bisa kita atur di dalam ini, hitungan ini. Nah, berapa tingginya. Jadi kita mengatur pada bagian first baseline, ya, bagian awal dari teks, pengaturan posisinya didasarkan pada offset. Ya, ini ascend standar, ya. Nah, sekarang untuk baseline grid, saya mungkin akan hapus lagi ini. Ya, saya akan ganti dengan teks yang lain. Mungkin hitungannya sekarang adalah cuma 12, dan ini ya benar 14, ya. Di sini saya akan memasukkan lagi type, saya akan masukkan type dan memasukkan fill with placeholder text, ya. Oke, sekarang kita akan mencoba baseline grid, ya. Baseline grid itu Anda memasukkan objek teks Anda lurus dengan bagian grid yang kita tentukan, ya. Saya buka text frame option, baseline option, saya masuk di sini, ya. Saya pilih use custom baseline grid. Startnya tetap, Anda lihat, ya, dia berubah langsung. Startnya tetap 0. Ini relatifnya kemana? Anda pilih bisa top of page, ya, bagian atas dari halaman, margin, frame, atau top inset. Yang saya akan pilih sekarang adalah top inset karena berada di dalam bagian frame untuk teks ini, ya. Lalu ada pilihan increment setiap berapa. Sini masih 1p, dan saya akan memberikan warna yang beda, mungkin orange, ya. Nanti kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Kita klik OK. Kita klik OK, dan saya akan membuka view grids and guides, lalu pilih show baseline grid. Lihat, itu dia, ya. Kalau perhatikan di atas juga sama, ya. Ada baseline grid di sini berwarna biru. Jadi urutan garis dari, ya, text frame yang sudah kita buat. Jadi kalau kita membuat baris yang pas, misalkan di sini saya buka lagi text frame optionnya. Nah, lihat, ya, startnya bisa kita rubah. Nah, itu dia, ya, nambah dia. Nah, semakin kita tambah ukuran dari baseline grid ini seperti ini, ya, lihat, ya. Anda lihat ini bagian top inset, dia ada tanda tambah plus di sini. Berdasarkan plus ini pengertiannya apa? Kalau ada tanda plus pada teks atau format dari frame teks Anda, berarti teks Anda kelebihan dan dia perlu wadah baru untuk menempatkan teks yang kelebihan tersebut. Nah, nanti akan kita singgung di sesi berikut, ya. Tapi Anda harus mengerti dulu bahwa dengan memakai baseline option ini kita bisa mengatur garisnya, ya, seperti ini. Dan bisa berdasarkan apa? Relatif kemana? Top inset, ya. Kita pilih top of page misalkan dari atas halaman. Jadi kalau saya tambahkan sekarang, dia berdasarkan dari atas halaman yang di atas, ya. Lalu ada pilihan lagi top margin, pilihan top margin dan top of frame. Ini top of frame, ukurannya segini, ya. Tapi yang biasa saya gunakan berdasarkan kasus yang sering saya ketemukan adalah memakai top inset, ya. Dan increment average 1p, ya, dia dibesarkan, dikecilkan berdasarkan ukuran 1p, ya. Increment jadi dipampatkan lagi, ya. Nah, itu dia, ya. Semakin besar incrementnya berarti semakin perlu kita suatu wadah baru untuk teks yang berlebih, ya. Oke, demikianlah mengenai baseline option, ya. Untuk baseline grid ini kita klik OK saja. Kita masuk ke sesi berikutnya mengenai teks.